Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fajar Saputra dengan NIM C1F025146 dari Prodi Ekonomi Islam kelas R004. Di sini saya akan mengerjakan soal dan menjawab UTS mata kuliah pengantar ekonomi Islam dengan dosen pengampu Ibu Dr. Luki Enggrani Fitri, SE MSc. Baiklah, kita lanjut ke soal yang pertama. 1. Jelaskan secara komprehensif konsep worldview pandangan hidup dalam ekonomi Islam. Bagaimana pandangan tersebut membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional? Jawabannya adalah konsep worldview atau pandangan hidup dalam ekonomi Islam adalah landasan filosofis yang didasarkan pada ajaran dan prinsip-prinsip Islam, terutama Al-Quran dan Sunnah. Pandangan hidup ini secara mendasar membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional karena mengintegrasikan aspek spiritual, moral, dan etika seluruh aktivitas ekonomi. Konsep worldview dalam ekonomi Islam mencakup beberapa elemen. 1. Tauhid atau keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah fondasi utama semua aktivitas ekonomi, baik produksi, konsumsi maupun distribusi dilakukan dalam kerangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertujuan untuk mencapai keridhoannya, bukan sekedar kepuasan materi. Manusia dipandang sebagai khalifah atau wakil Allah di bumi yang diberi amanah untuk mengelola sumber daya secara bertanggung jawab. Karena sumber daya pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya titipan untuk dijaga. Kedua, akhlak, moral, dan etika. Perilaku ekonomi dalam Islam terikat pada norma-norma moral dan etika yang bersumber dari wahyu, kejujuran, keadilan, transparansi atau transparan, dan kemurahan hati. Seperti contohnya melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf ditekankan dalam setiap transaksi dan interaksi ekonomi. Ketiga, syariah atau hukum Islam. Ekonomi Islam beroperasi dalam batasan hukum syariah yang melarang praktik-praktik itu seperti riba atau bunga, masyir, perjudian, dan gharar, ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berlebihan. Yang keempat adalah pahala atau tujuannya adalah mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Tujuan akhir kegiatan ekonomi dalam Islam adalah mencapai pahala. Hal ini berbeda dengan fokus ekonomi konvensional yang seringkali hanya berfokus pada maksimalisasi utilitas atau keuntungan duniawi. Perbedaan utama antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional adalah sebagai berikut. Dari segi dasar hukum, ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas, sedangkan ekonomi konvensional berbasis penerapan manusia. Dan dari segi tujuan, ekonomi Islam mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat atau falah, serta keadilan sosial. Sedangkan ekonomi konvensional menerapkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi dan keuntungan material. Dari segi kepemilikan, ekonomi Islam adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya sebagai pemegang amanah dan kepemilikan pribadi dibatasi oleh kewajiban sosial. Sedangkan ekonomi konvensional, kepemilikan individu dianggap mutlak dan bebas dengan fokus pada keuntungan pribadi. Sedangkan dari sistem perbankan, ekonomi Islam murni bebas riba, bunga menggunakan akad bagi hasil jual beli dan sewa menyewa. Sedangkan ekonomi konvensional berbasis bunga atau riba dan hubungan kreditur dan debitur. Dari segi zakat, ekonomi Islam adalah pajak kewajiban yang bertujuan untuk mendistribusikan kembali kekayaan secara adil sehingga mengurangi kesenjangan sosial. Sedangkan ekonomi konvensional mengendalikan pajak subsidi dan sistem pasar untuk distribusi kekayaan yang dapat menyebabkan ketidaksetaraan yang lebih besar. Dari segi orientasi, ekonomi Islam berbasis moral dan etika serta keseimbangan antara dunia dan akhirat, rohani dan jasmani. Sedangkan ekonomi konvensional lebih berfokus pada efisiensi, profit, dan kebebasan pasar.
Soal yang kedua adalah uraikan prinsip dasar ekonomi Islam yang membedakannya dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, serta contohnya. Ekonomi Islam prinsipnya berlandaskan nilai-nilai Islam, Al-Quran, dan hadis, serta menekankan keadilan, kerjasama, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan umum. Contohnya adalah koperasi syariah yang menganut prinsip bagi hasil, bank syariah yang menggunakan akad bagi hasil, atau lembaga zakat yang menyalurkan kekayaan dari yang mampu kepada yang berhak menerimanya. Sedangkan kapitalisme prinsipnya berfokus pada kebebasan individu dan pasar, serta motif mencari keuntungan pribadi. Contohnya adalah perusahaan swasta yang dimiliki individu atau kelompok, bank konvensional yang menetapkan suku bunga atau pinjaman. Dan yang terakhir, sosialis prinsipnya mengutamakan kepemilikan kolektif atau sumber daya produksi dan kesejahteraan bersama. Contohnya negara-negara dengan sistem ekonomi terencana di mana pemerintah mengontrol industri kunci dan mendistribusikan kekayaan secara merata, misalnya badan usaha milik negara atau BUMN. Lanjut soal yang ketiga, jelaskan secara singkat sejarah lahirnya ekonomi Islam dan bagaimana perkembangan dari masa Rasulullah SAW hingga era modern saat ini. Jawabannya adalah sejarah ekonomi Islam dimulai dari masa Rasulullah SAW di Madinah dengan prinsip-prinsip seperti keadilan, larangan riba dan zakat, serta pembentukan Baitul Mal. Perkembangannya berlanjut pada masa Khulafa Ur-Rasyidin, masa keemasan Islam abad ke-6 hingga ke-13 Masehi, dengan sistem yang lebih kompleks, lalu mengalami stagnasi di masa kekhalifahan Utsmaniyah dengan kontribusi wakaf tunai dan takaful yang dipicu oleh kesadaran kebangkitan Islam dan perkembangan pemikiran dari para intelektual muslim. Dan perkembangan ekonomi Islam pada era saat ini adalah pertumbuhannya pesat di berbagai negara, didukung oleh meningkatnya produk dan jasa keuangan syariah serta sistem keuangan ganda dual financial system di banyak negara termasuk Indonesia. Di Indonesia, ekonomi syariah berkembang pesat dan menjadi pilar penting bagi perekonomian nasional dengan Indonesia berada di peringkat ketiga dalam Islamic Finance Development Indicator 2022. Namun masih ada tantangan seperti pemahaman masyarakat yang terbatas dan infrastruktur yang kurang memadai. Dan soal yang keempat adalah bandingkan kebijakan ekonomi Khalifah Umar bin Khattab dengan masa Khalifah Abu Bakar. Bagaimana kebijakan mereka menjalankan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam Islam? Jawabannya adalah masa Khalifah Abu Bakar fokus stabilisasi. Kebijakan pada masa saat ini lebih menitik beratkan pada stabilisasi pasca kerajaan, penumpasan, pemberontakan, dan penegakan syariat. Pendirian Baitul Mal. Beliau mendirikan Baitul Mal untuk menampung dan mengelola harta negara yang menjadi dasar bagi pengelolaan keuangan publik di masa-masa berikutnya. Prinsip dasar dari pengelolaan Baitul Mal dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan kebersamaan, di mana kekayaan negara digunakan untuk kepentingan umat. Masa Khalifah Umar bin Khattab, sistematisasi dan institusionalisasi. Umar bin Khattab mengembangkan sistem ekonomi yang lebih terstruktur dengan mendirikan berbagai lembaga penting. Contohnya adalah Baitul Mal dan Hizbah. Beliau mengembangkan Baitul Mal menjadi lembaga keuangan negara yang lebih terorganisir dan mendirikan lembaga Hizbah untuk mengawasi pasar dan memastikan praktik perdagangan yang adil. Dizwan dan Zundia. Beliau mendirikan Dizwan, Departemen Keuangan, dan menerapkan sistem Zundia, tunjangan yang didasarkan pada kontribusi dan kebutuhan individu yang memastikan alokasi kekayaan yang adil.
program kesejahteraan sosial, mengimplementasikan program kesejahteraan sosial, termasuk mendirikan kota-kota baru dan menyalurkan kekayaan untuk bantuan sosial seperti subsidi kepada fakir miskin dan janda. Yang terakhir adalah pengawasan pasar dan negara, menetapkan peraturan untuk mencegah monopoli dan menjaga stabilitas harga di pasar. Dan kedua khalifah ini mencerminkan prinsip keadilan dan kesejahteraan Islam. Distribusi kekayaan, keduanya mengutamakan distribusi kekayaan yang adil, memastikan bahwa harta negara tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi disalurkan untuk kemaslahatan seluruh umat. Transparansi atau transparan dan akuntabilitas kebijakan mereka mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, di mana pengelolaan keuangan publik dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Kesejahteraan umum, keduanya berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program-program subsidi, bantuan sosial, dan pembangunan infrastruktur. Yang terakhir adalah prinsip keadilan distributif. Kebijakan Umar yang sistematis seperti tunjangan dan subsidi secara jelas menunjukkan prinsip keadilan distributif yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar semua warga negara, terutama yang lemah dan miskin. Lanjut soal yang kelima. Soal yang terakhir, menurut Anda, bagaimana potensi dan tantangan ekonomi Islam di Indonesia saat ini untuk menjadi alternatif sistem ekonomi modern? Jelaskan dengan argumentasi teoritis dan contoh fenomena nyata di Indonesia. Jawabannya adalah ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan umat. Maka syariah yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan holistik, tidak hanya pertumbuhan material. Sistem ini menolak riba, bunga, spekulasi berlebihan atau gora dan masyal, serta menekankan pembagian risiko yang secara teoritis dapat meningkatkan ketahanan finansial dan stabilitas ekonomi dibandingkan sistem konvensional, terutama saat menghadapi krisis ekonomi. Contoh fenomena nyata yang terjadi di Indonesia. Pasar besar, Indonesia menempati peringkat ketiga dunia dalam ekosistem industri halal global, menunjukkan potensi pasar yang masif untuk produk dan jasa syariah. Yang kedua, pertumbuhan industri halal. Sektor-sektor seperti mode, fashion, makanan dan minum halal, serta farmasi dan kosmetik halal berkembang pesat. Pemerintah menargetkan jutaan UMKM tersertifikasi halal setiap tahunnya yang memperkuat rantai pasokan halal dan nasional. Itu merupakan contoh fenomena nyata yang terjadi di Indonesia. Dan ada tantangan ekonomi Islam di Indonesia. Tantangan utama terletak pada penerapan nilai-nilai etis dalam kerangka ekonomi modern yang kompleks dan terglobalisasi, harmonisasi regulasi syariah yang beragam interpretasinya dengan standar global menjadi kendala. Selain itu, efektivitas instrumen ekonomi seperti Islam seperti zakat dan wakaf dan mencapai tujuan makroekonomi secara optimal masih memerlukan pengembangan kebijakan yang lebih matang. Contoh fenomena nyata yang terjadi di Indonesia adalah literasi dan pemahaman rendah. Banyak masyarakat, bahkan yang muslim, masih kurang memahami prinsip dasar dan fungsi produk keuangan syariah. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat inklusi keuangan syariah dan preferensi terhadap lembaga konvensional yang sudah lebih dulu mapan. Keterbatasan SDM. Terdapat kekurangan sumber daya manusia yang terampil dan memahami secara mendalam baik teori ekonomi Islam maupun praktik bisnis modern. Ini berdampak pada kualitas layanan dan inovasi produk keuangan syariah. Dan secara keseluruhan, ekonomi Islam di Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pilar ekonomi nasional dan alternatif sistem modern. Jika tantangan terkait literasi, SDM, dan regulasi dapat diatasi secara strategis dan dengan upaya yang tepat.